Pernah nggak sih teman-teman membayangkan saat timnas Indonesia sedang berusaha membangun kekuatan terbaiknya, satu persatu pemain penting justru mulai menghilang. Ada yang cedera, ada yang diragukan tampil, bahkan ada yang sampai dikabarkan batal datang karena urusan keluarga. Dan ketiga nama itu adalah Kelvin Verdong. Jujur saja, banyak supporter yang langsung merasa khawatir. Karena di tengah absennya Jay Ises, kehilangan Kelvin Verdong bisa menjadi pukulan yang sangat berat bagi skuad Garuda. Tapi ternyata di saat banyak orang mulai pesimis, sebuah kabar baik akhirnya datang juga. Kelvin Verdong dipastikan tetap memperkuat timnas Indonesia. Dan yang lebih mengembirakan lagi, hari ini ia dijadwalkan tiba untuk bergabung bersama skuad Garuda. Kabar ini mungkin terdengar sederhana, namun percayalah, di balik kedatangan Kelvin Verdong ada cerita besar tentang komitmen, tanggung jawab, dan harapan yang sedang dibangun timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tuliskan komentar teman-teman di bawah. Karena dukungan teman-teman sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan pembahasan sepak bola Indonesia setiap harinya. Sekarang kita mulai. Beberapa hari terakhir sebenarnya suasana di sekitar timnas Indonesia tidak sepenuhnya tenang. John Heatmans sedang berusaha membangun fondasi tim menuju Piala Asia 2027. FIFA Matchday bulan Juni memang hanya laga persahabatan. Namun bagi seorang pelatih baru, pertandingan seperti ini sangat penting. Karena disinilah berbagai eksperimen dilakukan. Disinilah chemistry akan dibangun. Dan disinilah pemain mulai dinilai. Dan disinilah cikal bakal skuad utama mulai terbentuk. Namun masalah datang bertubi-tubi. Kabar pertama yang membuat orang kecewa adalah cedera yang dialami Jay Ises. Kita semua tahu, Jay bukan pemain biasa, ia adalah kapten, pemimpin, komandan di lini belakang, sosok yang memberikan ketenangan ketika berada di bawah tekanan. Kehilangan Jay Ises tentu menjadi pukulan besar. Belum selesai sampai di situ, kemudian muncul kabar lain yang membuat supporter semakin cemas. Kelvin Verdong dikabarkan kemungkinan tidak bisa bergabung. Alasannya bukan karena cedera, melainkan karena urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kabar tersebut langsung menyebar dengan cepat, media memberitakan. Supporter membahasnya, media sosial ramai, banyak yang mulai bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi jika Verdong benar-benar absen? Karena kalau dihitung-hitung, Indonesia bukan hanya kehilangan satu pemain penting, tapi bisa kehilangan dua pemimpin sekaligus. Dan itu tentu bukan situasi ideal bagi John Herman. Namun di tengah berbagai spekulasi yang beredar, akhirnya muncul kabar yang ditunggu-tunggu. Pak Sumarji memberikan klarifikasi, Kelvin Verdong ternyata tetap menuju Indonesia. Bahkan dirinya sudah dalam perjalanan dan dijadwalkan tiba pada hari ini. Kabar tersebut langsung menjadi angin segar karena Verdong bukan hanya sekedar pemain yang mengisi posisi bek kiri. Perannya jauh lebih besar daripada itu. Sejak resmi memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2024, Verdong hampir selalu hadir setiap kali Garuda membutuhkan tenaganya. Dia tidak banyak bicara, tidak suka mencari perhatian, namun ketika berada di lapangan, kualitasnya berbicara sendiri. Tenang saat menguasai bola, disiplin dalam bertahan, cerdas membaca permainan, dan yang paling penting, selalu bermain dengan hati. Itulah yang membuat banyak pemain muda menghormatinya. Itulah yang membuat pelatih mempercayainya, dan itulah yang membuat supporter menyukainya. Perjalanan Verdong bersama timnas Indonesia sebenarnya cukup menarik. Saat pertama kali datang, banyak yang penasaran apakah dia bisa beradaptasi. Apakah dia benar-benar serius membela Indonesia, dan apakah dia hanya datang sesaat lalu pergi. Namun waktu
memberikan jawabannya. Setiap pemanggilan tim nasional, setiap pertandingan, setiap kesempatan, Verdonk selalu menunjukkan komitmennya. Ia datang, ia bekerja keras, ia memberikan yang terbaik, dan kini ketika timnas sudah membutuhkan sosok berpengalaman, dia kembali hadir. Ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kadang-kadang yang membuat sebuah tim kuat bukan hanya kualitas teknis, tetapi juga komitmen. Karena sepak bola modern bukan sekedar soal kemampuan menggiring bola atau menendang bola. Sepak bola juga soal karakter, soal tanggung jawab, soal rasa memiliki. Dan Kelvin Verdonk memperlihatkan hal itu. Dia memiliki urusan keluarga yang penting, sesuatu yang tentu harus kita hormati. Namun pada akhirnya dia tetap berusaha memenuhi komitmennya kepada timnas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa seragam Garuda memiliki arti khusus bagi dirinya. Tidak semua pemain bisa melakukan hal seperti itu. Karena ketika seseorang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan demi sebuah tim, maka dia tidak lagi bermain hanya sebagai pemain. Dia bermain sebagai bagian dari keluarga besar tim tersebut. Dan itulah yang sedang dibangun oleh timnas Indonesia saat ini. Budaya, mentalitas, dan karakter pemenang. Kehadiran Verdonk juga membuka banyak kemungkinan menarik bagi John Herdman. Kita masih ingat bagaimana FIFA Matchday sebelumnya dirinya dimainkan bukan sebagai bek kiri, melainkan sebagai gelandang. Keputusan yang cukup mengejutkan saat itu. Namun hasilnya ternyata tidak buruk. Verdonk mampu menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Inilah yang membuat pemain seperti dirinya sangat berharga. Karena dia bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Dan ketika tim kekurangan gelandang, dia bisa membantu. Ketika tim membutuhkan bek kiri, dia siap. Ketika tim membutuhkan pengalaman, dia hadir. Dan sekarang dengan absennya Jay Ises, sosok seperti Verdonk menjadi semakin penting. Bukan hanya kualitas permainan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ruang ganti. Para pemain muda membutuhkan sosok panutan, mereka membutuhkan contoh, mereka membutuhkan figur yang bisa menunjukkan bagaimana cara menjadi pemain profesional. Dan Verdonk adalah salah satu contoh terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Karena kedatangannya hari ini bukan sekedar soal satu pemain yang bergabung latihan, melainkan tentang hadirnya kembali salah satu pilar penting dalam proyek besar timnas Indonesia. Proyek yang mengarah ke Piala Asia 2027. Proyek yang mengarah ke mimpi yang lebih besar. Proyek yang sedang dibangun sedikit demi sedikit oleh John Herdman dan seluruh tim. Jadi teman-teman dan seluruh pecinta timnas Indonesia, kabar kedatangan Kelvin Verdonk hari ini adalah kabar yang sangat positif. Di saat timnas kehilangan Jay Ises karena cedera, di saat berbagai tantangan mulai bermunculan, setidaknya ada satu kabar baik yang bisa membuat kita sedikit lebih tenang. Kelvin Verdonk datang, Kelvin Verdonk siap bergabung, dan Kelvin Verdonk siap kembali berjuang bersama Garuda. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan FIFA Matchday ini sebaik mungkin. Membangun chemistry, mencari komposisi terbaik, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di masa depan. Karena perjalanan menuju kejayaan tidak dibangun dalam satu malam, tetapi dibangun dari langkah-langkah kecil seperti ini. Dan siapa tahu, mungkin beberapa tahun dari sekarang, kita akan melihat kembali momen ini sebagai salah satu bagian penting dalam perjalanan kebangkitan timnas Indonesia. Semoga saja. Karena Garuda selalu layak untuk terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.